Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Makassar. Minggu 14 April 2024, warga Makassar khususnya yang berada di Jalan Kandea 2 Lorong 116 Makassar. Mereka digemparkan dengan kasus penemuan tulang belulang manusia. Mereka semua kaget karena sebelumnya tidak ada laporan tetangga mereka yang hilang. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Hengki Talik, pria asal Makassar. Sedari kecil, Hengki memang memiliki sifat yang temperamental. Bahkan orang-orang di sekitarnya mengenal Hengki sebagai sosok yang pendiam dan jarang berinteraksi dengan tetangga. Suatu ketika, Hengki berhasil menemukan pujaan hatinya. Sosok perempuan pujaan hatinya itu bernama Jumatiyah. Karena sudah merasa cocok, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk segera menikah. Hengki dan Jumatiyah tinggal di Jalan Kandea 2 Lorong 116 Makassar. Singkat cerita, dari pernikahannya itu Hengki berhasil dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya berjenis kelamin perempuan yang ia beri nama Vivi, sedangkan anak keduanya berjenis kelamin laki-laki. Meskipun Hengki sudah menikah dan mempunyai keluarga kecil yang lengkap, kebiasaan Hengki tetap melekat. Ia tidak kunjung berubah. Hengki semakin temperamental dan sering melakukan KDRT terhadap Jumatiyah dan juga kedua anaknya. Tidak hanya itu saja, Hengki juga gila judi dan pemabuk berat. Pada tahun 2018, usia Hengki sudah memasuki sekitar 42 tahun dan istrinya Jumatiyah sudah 35 tahun. Di usia yang sudah mulai menua, Hengki semakin menjadi-jadi. Ia selalu merasa cemburu terhadap istrinya. Tetangga sekitar sering terganggu dengan suara-suara Hengki ketika sedang bertengkar dan menganiaya istrinya. Mereka tidak berani ikut campur terlalu dalam dengan urusan rumah tangga Hengki dan Jumatiyah. Suatu ketika, ayah 2 orang anak itu cemburu terhadap istrinya. Hengki curiga Jumatiyah diam-diam telah bertemu dengan mantan pacarnya di lorong 1 dekat rumah mereka. Jumatiyah yang merasa tidak melakukan hal tersebut terus mengelak hingga akhirnya mereka berdua terlibat cekcok dan seperti biasa berujung dengan penganiayaan terhadap Jumatiyah. Hengki yang kesal terhadap Jumatiyah yang tak kunjung mengaku dan memberikan jawaban yang memuaskan akhirnya gelap mata. Hengki kemudian memukul Jumatiyah menggunakan balok. Tak hanya satu kali, Hengki memukul di beberapa bagian tubuh, terutama di bagian kepala hingga Jumatiyah tergeletak tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Usai melakukan aksi itu, Hengki merasa ketakutan. Ia mencoba memikirkan cara bagaimana agar kejahatannya ini tidak terungkap. Akhirnya, Hengki kemudian membawa mayat Jumatiyah ke bagian belakang rumah. Di belakang rumahnya yang berlantai 2 itu dengan lebar 3 meter dan panjang 8-10 meter terdapat kubangan tanah. Disitulah Hengki mengubur mayat istrinya dan lalu menutupi dengan pasir dan juga semen. 2 hari sebelum kejadian, Vivi, anak pertamanya yang masih kelas 4 SD, masih melihat sang ibu Jumianti sedang memasak di dapur. Dan juga 2 hari kemudian setelah pulang sekolah, ia sudah tidak melihat sang ibu lagi. Vivi hanya melihat ayahnya membawa pasir dan semen ke dalam rumah. Lalu ketika Vivi bertanya, Hengki mengaku bahwa pasir dan juga semen tersebut akan ia gunakan untuk membuat kolam ikan. Bahkan di situ Hengki sempat mengajari dan memperingati Vivi dan adiknya yang masih berumur 5 tahun
agar ketika ada orang yang bertanya mengenai sang ibu, mereka berdua harus menjawab bahwa ibunya telah pergi meninggalkan mereka bersama laki-laki lain. 2 bulan setelah kejadian, Hengki memutuskan untuk membawa anak-anaknya pergi meninggalkan rumah itu dan menetap di rumah orang tuanya. Dan 6 bulan kemudian, Hengki mengontrakkan rumah itu kepada pedagang basang atau bubur jagung. Dan barulah setelah masa kontrak habis, Hengki kembali lagi ke rumah tersebut. Bertahun-tahun Hengki hidup bersama kedua anaknya. Kedua anak Hengki sudah tumbuh menjadi remaja, namun tabiat Hengki tidak kunjung berubah. Ia selalu menganiaya anaknya, hingga pada akhirnya anak sulungnya yang bernama Vivi yang berusia sekitar 17 tahun buka suara. Vivi serta sang adik sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Hengki. Pada 13 April 2024, 6 tahun sudah berlalu, pihak keluarga Jumatiyah mendatangi Polrestabes Makassar dan menceritakan semuanya. Vivi dengan nada histeris mengungkapkan bahwa ayahnya lah yang telah membunuh sang ibu dan menimbun di belakang rumah sejak tahun 2018. Berdasarkan laporan itu, Polrestabes Makassar dan tim Polda Sulawesi Selatan mendatangi rumah Hengki Talik yang ternyata sudah ada dikontrakan atau dijual. Polisi kemudian membongkar dinding belakang rumah dan tepat di samping dinding itu ditemukan tumpukan tanah yang sudah tertutupi campuran semen. Pada kedalaman sekitar 10 cm, polisi menemukan sejumlah tulang belulang yang diduga merupakan bagian tubuh dari Jumatiyah. Kapolda Sulawesi Selatan dan juga Kapolrestabes Makassar, Kombes Muhammad Ngajib memimpin langsung penyelidikan di lokasi rumah Hengki. Di sisi lain, mayat Jumatiyah yang tertimbun sejak 6 tahun lalu itu menyisakan tulang belulang. Tulang itu dibungkus tim Dakpol menggunakan kantong mayat oranye. Jasad Jumatiyah dievakuasi tim Dakpol Bigdokes Polda Sulawesi Selatan ke Rumah Sakit Bayangkara. Saat kantong mayat berisi jasad Jumatiyah dievakuasi dari dalam rumah menuju ambulan, Vivi dan adiknya tampak histeris. Begitupun dengan keluarga yang lain. Jasad Jumatiyah masih utuh semua. Ia mengenakan pakaian warna biru dan celana kotak-kotak. Setelah selesai diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara, tulang belulang Jumatiyah lalu dimakamkan kembali di Pemakaman Umum Jalan Rapocini Lorong 2, Kecamatan Rapocini, Makassar. Dalam dokumentasi foto dan video yang diperoleh, pemakaman itu dihadiri sejumlah keluarga dan juga kerabat Jumatiyah. Dari hasil pemeriksaan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhajib terapkan pasal 340 KUHP untuk primernya, kemudian subsidernya 338 KUHP. Alasan diterapkannya pasal itu karena ada dugaan pembunuhan berencana yang dibuat oleh Hengki. Dari hasil penyidik dan juga pemeriksaan saksi-saksi, sudah ada 9 orang saksi dan 1 orang tersangka, yaitu Hengki Talik. Penyidik juga membuka digital forensik dan ditemukan kejadian tersebut pada Agustus 2018. Berdasarkan konfrontir dan juga digital forensik, pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun Hengki diperoleh fakta bahwa motif pembunuhan itu adalah faktor kecemburuan dari Hengki. Untuk tindak lanjut penanganan perkara itu sudah dilaksanakan tes DNA guna membuktikan bahwa jasad itu adalah keluarga dari Hengki. Kemudian Hengki akan dilakukan pemeriksaan ke psikiater dan juga kedua anaknya Vivi serta adik Vivi akan diberikan pendampingan konseling. Sementara itu, kuasa hukum Jumatiyah Ahmad Zulfikar mengatakan Jumatiyah merupakan istri ketiga dari Hengki. Sebelum menikah, Hengki sudah menikah dengan istri pertama dan keduanya dan berpisah tanpa bercerai. Istri pertamanya memiliki 2 orang anak
dan istri kedua 1 orang anak. Keluarga berharap Hengki dikenakan hukuman paling berat, hukuman mati, karena diduga secara sengaja melakukan pembunuhan berencana terhadap Jumatia. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Makassar. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share di sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.